Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan untuk memahami dan merenungkan berbagai macam-macam istilah-istilah yang berkaitan dengan agama. Kemarin kita sudah memahami makna yang sebenarnya, arti daripada sabar, bahwa sabar itu adalah kuatnya dorongan agama dalam melawan dorongan hawa nafsu. Jadi sabar itu sekali lagi bukan diam, tetapi tingkah lakunya, sikap dan perbuatannya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama daripada hawa nafsu. Baik, di sini pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan macam-macam sabar. Setelah sabar kita pahami, maka selanjutnya adalah macam-macam sabar. Sabar itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama as-sabru anil ma'murat, sabar dari perintah Allah. Sabar dari perintah Allah. Berarti sabar daripada perintah Allah itu tadi bagaimana menurut Allah, bukan menurut hawa nafsu, begitu. Biasanya Pak Bu, kalau berkaitan dengan perintah dari Allah, berat atau ringan? Berat. Kata siapa? Kata hawa nafsu. Ya. Seperti halnya orang yang saum, kalau mau mengikuti hawa nafsu, Pak, berat. Kenapa? Karena yang namanya saum itu meninggalkan perkara-perkara yang disukai. Siapa yang tidak suka makan? Demikian pula tidak suka minum. Itu pekerjaan sehari-hari. Karena kita sabar dari perintah Allah, nah, maka bagaimana menurut agama atau menurut Allah, meskipun mengorbankan apa yang kita sukai dan cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa sabar dari perintah Allah? Yang pertama adalah menyukai perintah Allah itu. Pak Bu, sesuatu yang berat, ya, kalau kita berusaha mencintai perintah Allah, eta teh mahal nate pisan, begitu. Kalau orang sudah suka akan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan keistimewaan. Karena biasanya, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakan tidak sesuai dengan hawa nafsu atau keinginan. Siapa yang sampai saat ini suka dengan sholat sah? Semuanya juga dalam keadaan al-kasalu. Naon al-kasalu teh? Malas. Dalam keadaan malas, gitu. Ya. Buktinya apa? Setelah datang adzan, maka orang mengatakan, keun we lah da karek adzan. Gitu kan? Sudah beres adzan,
komat keun we da karek komat. Dan memang seperti itu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan berkaitan dengan perintah Allah menanti-nantikan, bahkan tidak melakukan. Makanya yang pertama mesti menyukai terlebih dahulu. Kenapa mesti menyukai? Wah, ini Pak, menyukai atau cinta. Ya, cinta ini merupakan power tenaga, Pak. Karena dengan cinta mah yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat. Sampai ada orang kan ya, mapai jalan satapak ngajugjuk ka hiji lembur. Teu karasa capena sabab aya anu diteang. Hujan angin dordar gelap, teu aya pangiuhan. Teu karasa nih najan awak ran cucut gitu bararasa, teu paduli ka jeung. Karena apa? Dah cinta. Ya. Dengan cinta nu berat jadi hampa. Aya gitu tah anak SD. Nah, dia baru pulang sekolah, Pak. Kemudian ibunya menyuruh teu pira ka warung, padahal warung dekat begitu. Maka si anak itu mengatakan, "Duh mah, karena ke uih di sekolah, abi teh cara rape." Tapi tidak lama dari sana gitu, babaturanna ngajak main futsal. Kumaha tah? Padahal ka warung jeung main futsal apa berat banget. Main futsal atuh nepi ka kesangan main futsal jaba kudu mayar. Ari ka warung mah dibayar, diburuhan si ibu teh. Tapi da kumaha teu cinta ka itu nu berat jadi hampa. Makanya yang pertama sabar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk menyukai itu terlebih dahulu. Apa buah daripada cinta? Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa buah daripada cinta samrotul mahabbati adalah atau ketaatan. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar dari mulut, terutama cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta salat henteu abi menyebutnya cinta ke Allah. Begitu. Apa yang terjadi ya punya? Kalau ibu gitu tak ku bapak teh setiap hari teh atau setiap bulan teh dengan bahasa cinta. Tapi tiap dinten punya nafkah dari pasihan. Kira-kira ibu wareg moal. Abi mah cinta ka ibu teh. Tapi kewajiban tidak ditunaikan. I love you Bu teras. Kira-kira bakal kumaha? Maka di sana ada yang disebut dengan kepalsuan sama. Cinta kepada Allah pun demikian. Cinta kepada Allah bukan hanya sekedar dari mulut. Samratul mahabbah, buah daripada kecintaan itu adalah taat. Kalau ada orang yang cinta tapi tidak taat, itu mah berarti cintanya palsu. Menyukainya, demikian pula melakukannya tadi. Mentaatinya, demikian pula sabar daripada perintah Allah, istiqomah dalam melakukannya. Terus begitu, tetap ya dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa? Tidak kadang-kadang, apalagi melihat situasi dan kondisi begitu. Ya, kalau misalkan banyak orang semangat cinta kepada Allah, kalau sedikit orang malas gitu cinta kepada Allah. Di waktu malam betul-betul cinta kepada Allah, tapi di waktu siang sebaliknya. Nah, tidak seperti itu orang yang sabar akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
tahapannya menyukainya, melakukannya, kemudian menetapkannya. Sekali lagi hadirin sekalian, ketika seseorang dimudahkan dalam melakukan kebaikan, itulah merupakan kasih sayang daripada Allah, Pak. Kalau sudah dimudahkan, jadi sudah menjadi akhlak. Bapak sama ibu kalau melakukan itu sudah tidak dipikirkan, eta mah refleks, wah itu mah istimewa. Karena tidak semuanya seperti itu. Makanya hadirin sekalian, untuk penetapan atau istiqomah dalam melakukannya, maka kita harus senantiasa berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, saya sudah mencintai perintah Engkau, gitu kan? Dan saya melakukannya dengan semaksimal mungkin, dan mohon tetapkanlah saya dalam perintah Engkau ini. Jangan sedikit pun untuk dipalingkan, kemudian menjadi turun, ya, semangatnya, malas. Nah, naudzubillahi min dzalik, hadirin sekalian. Itu yang pertama, as-sabru anil ma'murah. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang baik, maka orang yang sabar daripada perintah Allah, maka langsung dia itu menyukai, melakukan, dan menetapkan. Yang kedua hadirin sekalian, as-sabru anil manhiyat. Sabar daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau tadi mah sabar dari perintah Allah, sekarang mah sabar dari larangan Allah. Ini sebaliknya hadirin sekalian. Bagaimana sabar dari larangan Allah adalah membencinya, terlebih dahulu membencinya. Nah ini Pak, kalau sudah dibiasakan membenci perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut itu akan sensitif terhadap larangan-larangan Allah. Misalkan gabung dengan orang-orang yang biasa gitu, ternyata dalam perkumpulan orang-orang itu, ya, ada yang berbicara yang tidak benar atau tidak disukai lah, ya, langsung dina hati tersep gabung karena dia gitu, Pak. Akan seperti itu, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kebanyakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebaliknya kita mencintainya. Kalau kepada perintah Allah mah kita dalam keadaan tidak suka, tapi dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah justru sebaliknya. Banyak orang menyukainya. Nah emang manusia mah begitu, Pak. Kalau disuruh-suruh tidak mau, kalau dilarang hayang gitu. Jalma mah. Bapak suka melihat itu iklan, dilarang tengok ke kiri. Eta teh Pak sebenarnya mah naon? Hoyong ditengok eta teh. Sok geura. Sok aya kan ya? Iklan. Jangan tengok ke kiri. Eta teh Pak, sebetulnya orang yang membuat itu ingin ditengok. Kenapa? Karena yang namanya manusia dilarang teh kalaka. Tuh, begitu tarik, Pak. Dilarang. Nah, iya, saya kan dalam pikiran teh, nah hanya dilarang, tungtung meninggali ya, Pak. Dipanasan, Pak. Begitu manusia itu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar membencinya, tetapi meninggalkannya. Demikian pula dan berazam tidak akan melakukan daripada perkara-perkara yang dilarang. Makanya ya Pak ya, mengapa yang enak-enak itu ya diharamkan begitu.
Ya kebanyakan seperti itu, ya, berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya mau memperhatikannya, sabar daripada perintah Allah, sabar daripada larangan Allah. Nah, ini semua ada pada ad-din, yaitu perkara agama. Dan memang perkara agama mah kebanyakan ya, perkara agama itu tidak sesuai dengan keinginan gitu, perkara agama. Jadi hidup kita diatur oleh agama. Satu tujuannya, al-muslimu. Apa al-muslimu itu? Aslama yuslimu, islaman itu Pak, artinya berserah diri. Berserah diri apa? Berserah diri untuk diatur oleh aturan agama, begitu Pak. Makanya sebaliknya nanti, kalau manusia tidak mau diatur oleh agama, begitu Pak, maka dia yang akan menjadi dorongannya adalah dorongan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu tidak ada yang dilahirkan darinya kecuali keburukan. Begitu. Tapi kalau perkara agama, sampai seorang ahli tafsir mengatakan, kalau berkaitan dengan agama, meskipun kita tidak menyukai, sok lakukan. Begitu. Perkara agama, meskipun berat, maka mesti kita ada semangat untuk melakukannya. Sampai ada kesimpulan, kalau ingin benar, tuturkan. Meskipun bertolak belakang dengan hawa nafsu, meskipun bertolak belakang dengan akal pikiran, maka ikuti saja. Kenapa harus mengikuti? Karena agama tidak ada yang menciptakan kecuali Allah yang membuatnya, Pak. Jadi aturan yang istimewa ini adalah yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membuat aturan ini tidak usah dirapatkan. Itu kudu rapat, Pak. Rapat jeung malaikat gitunya. Apalagi di antara manusia gitu dengan Muhammad rapat lah kira-kira timbang-timbang kumaha maslahat jeung mafsadatna. Tidak seperti itu. Bahwa yakin apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui. Al-Hakim, Allah itu Maha bijaksana. Beda kalau keputusan daripada hasil manusia. Kalau hasil daripada manusia dirapatkan angger we aya anu teu satuju. Tapi kalau hasil daripada agama, orang-orang mesti setuju meskipun bertolak belakang dengan hawa nafsu atau bertolak belakang dengan akal. Jadi kita hidup ya berdasarkan agama itu landasannya apa? Mengalahkan yang dimaksud dengan hawa nafsu. Sakit tuh, gitu. Makanya akan beres. Beres semua kalau misalkan diatur sama agama. Wah, beres. Beres karena apa? Agama itu adalah solusi. Tidak ada masalah yang tidak terpecahkan oleh agama segitu. Tidak ada. Semuanya terpecahkan. Tidak ada masalah agama yang tidak terpecahkan. Jadi dari agama Islam banyak solusi. Kalau manusia tidak seperti ini caranya. Tidak bisa, ini caranya. Begitu kan. Ya berkaitan dengan sholat saja. Ketika manusia disuruh untuk sholat sambil berdiri, lalu orang tersebut tidak mampu berdiri, kumaha ta? Oh, kan ada solusinya, duduk. Tidak begini, tidak mampu berdiri, ya sudah, dosa saja. Tidak seperti itu. Silakan untuk duduk. Ada orang yang tidak mampu duduk, bagaimana? Oh, berbaring saja. Tidak mampu berbaring,
Tomoaka kadinya dengan isyarat saja. Tuh Pak, tidak bisa. Nah baru sampai sana. Jadi ini Pak, sampai ada apa hadis ini tentang saum itu. Ya, ini menunjukkan bahwa agama adalah solusi. Jadi moal aya nu mentok. Moal aya nu mentok diatur ku agama gitu. Tidak akan ada. Ada seseorang yang dia itu tabrakan dengan istrinya apa? Tahu tabrakan dengan istrinya di siang hari dalam keadaan saum itu. Laporan ke Nabi teh. Saya ini Pak membayangkan gitunya begitu apa ya? Begitu jujurnya orang waktu dulu gitu. Kan namun orang mah ya rumput gitu ya. Ditodong, ditanya saja tidak mengakui. Iya mah Pak, dia sebadan dengan istrinya di siang hari laporan kan Nabi. Saya telah tabrakan dengan istri saya. Sampai Nabi tidak menjawabnya. Nabi mengatakan, betul. Apakah kamu gila? Tidak, saya tidak gila. Kalau begitu, nah ini nih caranya. Maka harus saum berturut-turut 2 bulan. Kata orang itu, ya Rasul, sabulan wae abdi teh teu kuat. Komo namun 2 bulan. Kalau begitu memerdekakan hamba saya. Ya Rasul, saya mah tidak punya hamba saya. Kalau begitu memberikan makan kepada fakir miskin. Ya Rasul, tidak ada yang paling miskin di daerah saya kecuali misalnya tuh Pak itu. Eta Nabi Pak tos rungsing Nabi teh. Tapi Nabi teu ngambeknya. Nah, ari maneh teh kitu gitu. Nah, pada saat itu sahabat Surti membawa kurma diberikan kepada Nabi. Kata Nabi, paham langsung. Nah, kurma ini silahkan untuk diberikan kepada keluargamu. Yang seharusnya orang itu memberi pada saat itu kudu harus diberi gitu. Beres. Kan jadi masalah gitu. Mau tidak diatur ku agama. Itu unggul Pak. Karena agama mah sudah lengkap. Sudah sempurna. Kesimpulannya sudah ada. Yang menjadi masalah adalah apakah hati kita ini rela untuk diatur oleh agama? Apakah raga ini rela untuk diperintah, untuk dilarang berkaitan dengan apa yang ada dalam agama? Begitu saja. Ya. Nah, karena itu betul-betul berat yang namanya asobru itu. Kenapa berat sabar itu? Karena melawannya hawa nafsu. Yang harus dikedepankan adalah agama. Sedangkan agama banyak yang bertolak belakang. Ketika kita mengikuti kemauan Allah, maka Allah akan mengabulkan keinginan kita. Gitu. Iya, ketika kita senantiasa mengabulkan keinginan Allah, maka Allah akan mengabulkan keinginan kita. Nah, kita makan suka liciknya. Licik kan kita mah. Jadi berkaitan dengan keinginan kita ingin dikabulkan oleh Allah, tapi keinginan Allah banyak yang tidak dikabulkan oleh kita. Nah, orang masuk dibalik kita. Seharusnya sebaliknya, hadirin sekalian. Maka kalau kita ingin dikabulkan keinginannya, maka keinginan Allah Subhanahu wa taala silahkan untuk dikabulkan. Nah, barangkali sampai sana saja. Baru 2 macam Pak, berkaitan dengan as-sabru anil ma'murat, sabar dari perintah Allah. Demikian pula as-sabru anil manhiyat, sabar dari larangan Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita banyak mendapatkan ilmu dan mudah-mudahan besar manfaatnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.